Dengan menjangkau pelanggan di area Cisarua Puncak Bogor dan sekitarnya, Jani mencoba memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan kue untuk momen spesial mereka di tempat wisata. Area mana sajakah cakupan pemasaran produk kue Anda? Untuk saat ini hanya puncak area aja sih Kak, karena pertama itu yang tadi saya bilang adalah peluangnya ada pelancong dari Jakarta dan sekitarnya, karena mereka emang yang namanya kita liburan mau ada acara ribet dong bawa kue istilahnya, itu aja sih. Untuk di luar itu kita masih tanya jarak dulu karena riskannya cake itu, ditambah kendaraan yang kita punya atau dalam pengiriman kita belum seprofesional perusahaan yang besar, itu aja sih. Sempat mengalami dilema membagi waktu ketika awal-awal memulai bisnis lantaran masih berstatus sebagai seorang karyawan sebuah hotel membuat Jani tak patah arang. Hingga akhirnya Jani memilih fokus untuk menjalani bisnisnya saat ini. Apa hambatan yang Anda temui selama jalani bisnis ini? Dari 2018 mungkin kesulitannya adalah pekerjaan, itu sih. Jadi antara memilih pekerjaan atau bisnis. Di saat kita melakukan bisnis, kita kepikiran pekerjaan. Walaupun sebaliknya, ketika kita berbisnis, kepikiran pekerjaan. Tapi alhamdulillahnya saat ini kan saya termasuk yang kena PHK atau putus kontrak. Termasuk putus kontrak, dan disitulah mulai menseriusi bisnis ini. Pandemi rupanya juga berdampak pada bisnis kue yang dijalani oleh Jani. Namun hal tersebut membuatnya memutar otak agar bisnisnya tetap berjalan. Seberapa besar dampak pandemi bagi bisnis yang Anda jalani? Untuk awal mungkin agak sulit ya, karena perekonomian Indonesia juga kan agak goyah ya. Orang banyak yang nge-keep event mereka, ada juga yang meng-cancel. Cuman dari situ justru pikiran kita bagaimana caranya orang makin tertarik atau dengan harga yang cukup nyaman di kantong gitu. Mempunyai latar belakang sebagai pembuat kue di sebuah hotel tidak membuat Jani merasa kesulitan untuk membuat model kue yang diminta. Namun hal lain seperti proses pengantaran yang membuatnya harus banyak belajar. Bagaimana pengalaman Anda membuat permintaan kue untuk para pelanggan? Sebenarnya mungkin untuk pengalaman saya kan dari bekerja di bidang kuliner juga ya, bidang PSD juga, itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu terkadang kita belum menemukan teknik cara pengiriman kita ke customer. Di situ kita belajar. Ketika ada kegagalan, misalkan miring-miring dikit lah, itu kan jatuhnya udah riskan juga ya. Kasus-kasus itu kan sering dialami oleh penjual kue lah. Nah, disitulah bagaimana cara kita belajar, berinovasi, dan mungkin sekarang zamannya Instagram, kayak referensi banyak banget sih, tinggal kita belajar di YouTube aja sih bagaimana memberikan karya-karya baru gitu aja sih. Bagaimana Anda memandang sebuah persaingan di dunia bisnis kue yang Anda jalani? Justru persaingan itu pasti semakin kesini cake terutama makin ketat, apalagi online ya. Karena orang sekarang lebih baik ke online daripada harus beli ke toko langsung. Ya. Pertama kan keuntungan dari online itu bisa custom model, warna gitu. Itu kan keuntungannya. Dan yang paling sulit sih ya, karena orang-orang sekarang banyak yang kekinian juga sih. Kita harus mengikuti perubahan zaman, dan tapi saya percaya sih dengan ketentuan Tuhan bahwa setiap manusia sudah ada porsi rezekinya masing-masing. Dan balik lagi ke diri kita sendiri sih, bagaimana cara kita menyikapi persaingan tersebut, dibawa ke hal positif apa negatif. Lantas, berapa lama proses pembuatan untuk satu buah kue? Kalau untuk jadinya itu sih sebenarnya sih cepat. Kalau untuk order sendiri kita minimal H-3, karena pertama orang kalau pesen tuh suka yang aneh-aneh, dan kita harus custom juga,
harus custom kayak misalkan figur-figur kartun kayak gitu.